Perkenalkan, nama saya Fer dengan santi NIM akhir 112. Pengertian fasilitator pendidikan yaitu seorang yang berperan dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendidikan masyarakat di luar sistem sekolah formal. Mereka bertugas untuk memberikan pendidikan dasar, literasi, dan keterampilan bagi masyarakat. Nah, peran fasilitator pendidikan masyarakat itu terdiri dari 5 peran. Yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat, yaitu memotivasi warga untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Yang kedua itu menyesuaikan metode pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan budaya dan kondisi masyarakat. Yang ketiga, menyediakan akses informasi, membantu masyarakat memperoleh informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, memfasilitasi diskusi dan pelatihan, merorganisir kegiatan seperti lokakarya dan diskusi kelompok dan keterampilan dan pelatihan keterampilan. Yang kelima itu membangun kesadaran sosial, yaitu membutuhkan kesadaran dan isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berdampak pada komunitas. 2. Membahas tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini sangat membantu fasilitator pendidikan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memperluas jangkauan edukasi. Berapa jenis teknologi yang dapat digunakan itu? Yang pertama itu platform pembelajaran daring, yaitu terdiri dari Google Classroom, kayak membantu dalam mengelola kelas dan memberikan tugas dan komunikasi dengan peserta. Dan yang kedua itu ada aplikasi dan media sosial, YouTube, Khan Academy, sumber informasi pembelajaran gratis untuk berbagai topik terhadap kebijakan dan isu sosial fasilitator pendidikan. Fasilitator pendidikan masyarakat berperan penting dalam meningkatkan literasi, keterampilan, dan pemberdayaan komunitas. Namun, terdapat berbagai kebijakan dan isu yang mempengaruhi aktivitas peran mereka. Nah, yang pertama ini, tinjauan kebijakan tentang fasilitator pendidikan masyarakat ini, kebijakan tentang pendidikan non formal. Pemerintah menganggap pendidikan non formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Program seperti pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan pendidikan keterampilan sering menjadi fokus utama. Dan itu biasanya itu penyediaan anggaran dan dukungan bagi lembaga pendidikan non formal dan komunitas. Yang kedua itu standarisasi dan pelatihan fasilitator. Itu penting banget kan ya. Berperan negara memiliki pelatihan sertifikasi bagi fasilitator pendidikan masyarakat. Kurangnya pelatihan yang sistematis sering menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas peran fasilitator. Dan isu tantangan dalam fasilitas pendidikan masyarakat. Kurangnya pengakuan terhadap fasilitator itu tuh sering dianggap sebagai pekerjaan sosial sukarela. Kurangnya mendapatkan apresiasi dari warga sekitar. Minimumnya kebijakan yang melindungi hak kesejahteraan fasilitator. Dan yang kedua, akses dan kesenjangan pendidikan. Masyarakat di daerah terpencil itu masih sulit mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Hambatan seperti keterbatasan akses internet dan dukungan komunitas menjadi tantangan utama. Membahas tentang keterampilan yang dibutuhkan dalam fasilitator pendidikan. Nah, membahas tentang kemampuan komunikasi dan fasilitas yang baik, pemahaman tentang teknologi pendidikan dan metode pengajaran dan inovatif, keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Nah, pengertiannya itu gini, keterampilan digital dan teknologi itu punya pengertian itu membahas tentang memahami dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, mengelola pembelajaran daring melalui seperti Google Classroom dan slide kedua itu membahas tentang keterampilan komunikasi dan fasilitas yang menyampaikan materi dengan cara menarik yang mudah dipahami. Dan pengertian yang ketiga, keterampilan inovasi dan kreativitas itu kayak kita itu mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menyelesaikan tantangan dan proses pendidikan yang solusi dan kreatif.
Dan pengertian yang keempat itu keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Membangun kemitraan dengan organisasi, pemerintahan, dan komunitas. 5. Membahas tentang keterkaitan SDGs, Sustainable Development Goals. SDG, pendidikan yang berkualitas itu memiliki pengertian menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Fasilitator mendukung pendidikan non formal bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke sekolah formal, memberikan pendidikan keaksaraan, keterampilan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan kualitas pendidikan berbasis komunitas. Dan SDGs yang kelima itu membahas tentang kesetaraan gender. Kesetaraan dan gender ini tuh kayak mencapai kesetaraan gender, memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memfasilitasi pendidikan bagi perempuan dan kelompok rentan untuk mengurangi kesenjangan gender, mendorong peran perempuan dalam kepemimpinan ekonomi dan melalui keterampilan. Yang terakhir itu tentang rencana karir dalam pendidikan, fasilitator pendidikan masyarakat. Jika tertarik dengan menekuni profesi ini tuh langkah yang dilakukan itu adalah mengikuti pelatihan fasilitator pendidikan masyarakat itu sangat penting kan ya. Yang kedua itu mendalami teknologi pembelajaran digital, itu sangat harus bisa memahami pembelajaran digital. Yang ketiga itu bergabung dengan organisasi atau LCM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan pendidikan. Paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.